Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sore ini bersama saya. Objek masalah yang akan saya observasi sore ini adalah fungsi trotoar untuk pejalan kaki, tapi kemudian ditanami pohon. Nah, bagi saya ini adalah pembangunan yang mungkin salah kaprah. Apakah ini dikategorikan pembangunan berjangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Nah, menurut saya ini adalah pembangunan berjangka pendek, guys. Kalau berjangka panjang tentu fungsi trotoar benar-benar harus berfungsi. Lalu kapan pohon itu harus ditanami untuk kepentingan jangka panjang? Jadi tidak perlu lagi pohon itu dilakukan peremajaan dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kenapa tidak pohon itu setelah ditanam dan kemudian dirawat untuk kepentingan jangka panjang? Ya, tentu untuk kelangsungan hidup manusia. Sehingga trotoar tidak lagi berfungsi untuk pejalan kaki karena sudah ditanami pohon, guys. Nah, misalnya ini di Kampung Makassar ya. Itu Anda dapat melihatnya ya. Terlihat ini sepanjang trotoar di Kampung Makassar. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian serius buat wali kota yang baru untuk mengubah kebijakannya. Kalau trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, ya benar-benar harus berfungsi untuk pejalan kaki, bukan untuk ditanami pohon. Jika pemerintah kota berkeinginan untuk melakukan tanaman pohon, kota ini harus hijau, ya seharusnya pemerintah kota menyiapkan tempat-tempat tertentu atau kawasan tertentu untuk dilakukan tanaman pohon. Ya guys, ini pohon tepatnya berada di Kelurahan Sosio, Ternate, dekat kantor RI cabang Ternate ya. Jadi guys, kalau pohon seperti ini otomatis pejalan kaki tidak bisa berjalan di atas trotoar ya. Pohon ini sudah menutupi trotoar karena sudah besar ya guys ya. Ini jadi pohon liar guys. Ya itu guys, kita lihat lagi di tempat yang lain. Coba kita lihat lagi ke arah utara guys. Barangkali bisa menjadi perhatian pemerintah kota Ternate, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan, dan dinas-dinas terkait, agar bisa mengubah kebijakan dan pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang guys. Jadi bukan pada kepentingan jangka pendek semata. Kalau strategi pembangunan seperti ini, maka namanya pembangunan tambal sulam atau pembangunan pasang bongkar guys. Sehingga kalau pemerintah ingin membuat Ternate hijau, kan bukan hanya pohon-pohon yang liar seperti ini guys ya. Jadi kita shoot lagi, ini adalah trotoar berada di Kelurahan Kasturian guys. Nah, ini pohon cukup besar ya, sudah menutupi badan trotoar untuk pejalan kaki. Jadi pastinya kita sudah tidak bisa, pastinya untuk pejalan kaki sudah tidak bisa lagi lewat di atas ini guys ya. Trotoar berada di kiri dan kanan guys ya. Kalau ini sebelah kanan, di sana sebelah kiri, bisa lihat. Jadi fungsi trotoar untuk pejalan kaki sudah tidak bisa lagi digunakan guys ya. Trotoar pun sudah rusak karena akar dari pohon ini luar biasa. Ini pohon-pohon besar ya guys ya. Ini sudah seperti di hutan guys. Ya guys,
Kita lihat ya, ya sudah terpisah. Sampai-sampai pohon ini nyaris merobohkan pagar ya. Ini sudah miring pagarnya, ya, meroboh. Nah, ini Anda lihat, sampai ini bergunung guys ya. Ini sampai bergunung ya guys ya, karena akarnya merembes di bawah badan jalan, di bawah aspal, sehingga mengakibatkan jalan mengalami kerusakan guys ya. Ini sudah tidak bisa guys kita lewat di trotoar ya. Bagi saya ini serius, agar pemerintah itu tidak terlalu membuang-buang anggaran. Saya menginformasikan kembali ya terhadap fakta pembangunan di kota Ternate, sehingga ini menjadi koreksi. Sebenarnya saya sengaja menunjukkan ini, memperlihatkan ini, agar pemerintah bisa mengoreksi kebijakan dalam hal pembangunan, terutama penataan kota. Bagaimana fungsi trotoar seharusnya berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana kota ini harusnya menjadi hijau ya. Ya, kira-kira seperti itu. Semua kita menginginkan kota ini menjadi hijau, sejuk. Pohon ini kan juga memang berfungsi sebagai shelter, agar kota ini tidak gersang. Pohon sangat diperlukan, tetapi memerlukan strategi yang tepat untuk membuat kota ini menjadi hijau dan nyaman dihuni ya. Jadi guys, ini lihat, ini di Kolon Cucu ya guys ya. Jadi bagi saya ini adalah anomali kebijakan yang harus dirubah segera, agar kota ini pembangunannya untuk kepentingan jangka panjang. Jadi bukan hari ini kita tanam, rusak, lalu besoknya kita perbaiki lagi, bukan begitu caranya. Tetapi hari ini kita tanam atau trotoarnya dibuat, ya ini berfungsi untuk selama-lamanya. Kalau bisa 20 tahun ya bisa 20 tahun gitu. Yo guys, sekarang saya berada di Kelurahan Laki Uda. Nah ini kan fungsinya separator, tapi kemudian ditanam pohon ya di tengahnya. Kalau ini berfungsi sebagai separator ya separator, harusnya gimana? Bukannya ditanami pohon seperti ini guys. Pohon, tapi kan pohon yang bagaimana guys ya? Ini guys, sepanjang trotoar ini kan jalan trotoar menuju ke kampus Laki Uda guys. Tapi ditanami pohon seperti ini, lama-kelamaan fungsi trotoar mengalami tidak berfungsi guys ya, karena pohon ini akan terus membesar menjadi pohon liar seperti kita lihat di sana di separator ya. Akhirnya kan separatornya rusak guys. Ini rusak guys, retak ya, rusak guys, udah retak, udah sebentar lagi terpaksa harus diperbaiki lagi guys ya. Hanya karena memperbaiki separator ini memakan anggaran cukup besar. Padahal dalam waktu bersamaan persoalan sampah, persoalan air bersih kota Ternate belum beres, dimana anggarannya harus dialokasikan untuk perbaikan itu guys ya. Ini masalah guys ya. Kita berharap bahwa ini adalah warning terhadap kebijakan pemerintah, khususnya wali kota yang baru ini guys. Jadi tidak lagi diulangi, paling tidak ada resetting kebijakan dari wali kota yang baru guys ya. Ya, sampai kapan pola kebijakan seperti ini dipertahankan jika tidak dirubah kebijakan?
Jadi itu guys, untuk fungsi trotoar hari ini. Semoga ini bisa menjadi koreksi kebijakan bagi pemerintah kota ke depan. Jadi kita berharap akan ada resetting kebijakan baru dari wali kota yang baru dalam membangun kota Ternate ke depan. Bahwa kalau itu fungsinya untuk pejalan kaki, ya pejalan kaki. Kalau fungsinya separator, ya separator. Kalau fungsinya untuk dilakukan penanaman pohon, ya memang harus tanam pohon. Jadi harus ada kejelasan konsep dalam membangun kota Ternate guys. Tidak lagi asal bangun, tidak lagi asal jadi, tanpa memperhatikan aspek jangka pendek, jangka panjang, dan menengah, dan bagaimana alokasi anggaran ke depan. Jadi agar tidak terjadi realokasi anggaran yang mubazir, maka harus ada kebijakan yang jelas dicanangkan oleh pemerintah kota Ternate. Tonton terus, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share guys. Terima kasih.